Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Yesaya pasal 7. Teksnya ayat 10 sampai 25. Saya sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 10 sampai 17. Sekalipun Yesaya berkata kepada Ahaz, mintalah suatu pertanda dari Tuhan, dia berkata, aku tidak mau meminta. Jadi Yesaya beritahukan suatu tanda, Immanuel. Paragraf yang kedua ayat 18 sampai 25. Pada hari itu setiap tempat di mana biasanya tumbuh 1000 pohon anggur dan yang berharga 1000 shikal perak akan menjadi tempat putri malu dan lumpur. Di situ hanya lembu dan domba akan berkeliaran. Kesimpulannya, sekalipun Yesaya berkata kepada Ahaz, mintalah suatu pertanda dari Tuhan, dia berkata, aku tidak mau meminta. Jadi Yesaya beritahukan suatu tanda. Itu seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan bersuit memanggil lalat dari sungai Nil dan lebat dari tanah Asyur sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda. Mereka akan membinasakan tanah Yehuda dan lagiannya. Setiap tempat kebun anggur dan segala lereng gunung yang biasanya dicangkul akan menjadi tempat putri malu yang lumpuh. Ajaran tentang Allah. Pertama, sekalipun Ahaz tidak mau meminta pertanda dari Tuhan, ia tetap memberikan suatu pertanda tentang hukum dua raja dan sebagai nubuat tentang Mesias. Kedua, Tuhan akan bersuit memanggil lalat dari sungai Nil dan lebat dari tanah Asyur sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda supaya menghukum tanah Yehuda dan lagiannya. Ya, memang tanah Yehuda akan dihukum, namun bukan melalui Aram dan Israel. Ajaran tentang manusia. Pertama, Yesaya tetap memberitakan firman Tuhan kepada Ahaz, raja Yehuda. Kedua, Ahaz tidak mau meminta pertanda kepada Tuhan. Itu berarti bahwa dia tidak mau mendengar firman. Tetapi katanya, aku tidak mau mencobai Tuhan. Ya, ada banyak orang begitu, tidak percaya. Namun kelihatannya mereka sangat menghargai Tuhan, namun tidak percaya dan tidak mau mendengar. Itu juga pendusta. Dia juga sekarang mendusta secara rohaninya. Ketiga, sebelum anak itu Immanuel tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Keempat, pada hari itu setiap orang akan memiara seekor lembu betina yang muda dan 2 ekor domba, dan karena banyaknya susu yang dihasilkan, mereka akan makan dadi, sungguh dadi dan madu akan dimakan oleh setiap orang yang masih tinggal di dalam negeri. Maksudnya, akan ditinggal begitu sedikit orang, bukan melimpah-limpahnya hasilnya begitu. Aplikasinya pertama, jangan pura-pura menghargai Tuhan. Kalau tetap percayanya, meminta dan berharap hanya kepada Tuhan, ya harus berdoa supaya Tuhan memberitakan semua rencananya dan mengharapkan menolong pertolongan Tuhan. Kedua, memperingatkan akan ditinggalkan hanya sedikit pada hari Tuhan. Ketiga, ingat, Yesus tetap menyertai sebagai Immanuel. Jadi, PR praktik hari ininya, berdoalah supaya kita terus bersama dengan Immanuel dan bersiap untuk hari Tuhan. Hanya berharap kepada Tuhan dan bersiap untuk hari Tuhan. Hari ini juga seterusnya. Minggu ini juga sudah selesai dan semua hamba Tuhan
memang cukup sudah melayani dengan keras. Dan minggu ini juga Tuhan akan memberkati, sehingga kuatkanlah hati dan melayani baik-baik aja. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.